Kenapa toko saya terkena pelanggaran setelah menggunakan fitur scrap dari Big Seller? Jadi video ini dibuat untuk menjawab satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna Big Seller yang masuk dari sosial media Big Seller ataupun dari grup komunitas Big Seller. Kenapa toko saya terkena pelanggaran setelah menggunakan fitur scrap dari Big Seller? Satu jawaban yang bisa menjawab semua pertanyaan itu hanyalah satu. Karena toko teman-teman itu terkena duplikat atau terbaca duplikat oleh sistem marketplace. Lantas bagaimana solusinya untuk masalah ini? Solusinya adalah mengedit beberapa hal dari produk yang teman-teman scrap. Yang pertama, mengedit judul produk. Yang kedua, mengedit foto atau gambar produk. Dan yang ketiga, mengedit deskripsi. Namun yang menjadi kendala adalah ketika teman-teman mengcopy atau men-scrap banyak produk, teman-teman nggak mungkin mengeditnya satu persatu, karena itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan akan membuang-buang waktu. Maka dari itu, Big Seller menyediakan fitur edit massal untuk bisa mengedit secara massal 3 hal tadi. Dan tanpa lama-lama, saya akan mempraktekannya untuk teman-teman agar bisa teman-teman terapkan di produk yang teman-teman scrap. Nah, yang pertama yang akan kita edit adalah judul atau nama produk. Oke. Jadi yang pertama kali akan kita edit secara massal adalah judulnya. Nah, untuk mengedit judul, pertama kali kita dari dashboard Big Seller kita ke menu produk, ke hasil scrap. Nah, dan di sini saya sudah punya 5 produk yang sudah saya scrap dan saya ingin mengedit yang pertama kali adalah untuk judulnya. Nah, untuk judulnya selanjutnya kita klik semuanya dan kita impor ke toko, karena untuk mengedit secara massal kita harus mengeditnya di bagian draft, tidak bisa di hasil scrap. Kita klik impor ke toko, kemudian kita pilih toko yang akan kita impor. Sebagai contohnya, klik impor. Nah, ada keterangan berhasil, kemudian kita langsung pergi saja ke daftar draft. Nah, di sini sudah ada daftar barang yang akan kita edit. Nah, selanjutnya kita klik semuanya dan kita klik edit massal. Nah, sebelum kita bisa untuk mengedit massal, kita harus mengisi bagian merek dari barang yang kita scrap. Nah, karena ini scrap, saya pilih yang tidak ada merek atau no brand. Nah, ketika ada pemberitahuan seperti ini, karena ini satu kategori, maka kita bisa pilih konfirmasi. Nah, secara otomatis, merek dari semua barang yang kita scrap sudah terisi semua, yaitu no brand. Kemudian kita simpan dan lanjutkan. Nah, di bagian inilah kita bisa mengedit dari judul produknya. Di bagian ini, kita klik yang ini, edit massal. Nah, di sini ada beberapa fitur yang teman-teman bisa digunakan. Yang pertama adalah tambah teks di awal. Nah, ini ketika teman-teman mengisi, misalkan dengan nama toko, contoh saja NF Store. Nanti judul dari produk semuanya yang teman-teman scrap itu di awal teks akan ada tulisan NF Store. Nah, kalau yang tambah teks di akhir, maka nanti yang akan tambahan teks yang teman-teman isi itu nanti adalah di bagian akhir dari judul produk yang teman-teman scrap. Misalkan kita ingin menambahkan murah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ganti teks. Ganti teks ini, misalkan barang-barang teman-teman yang teman-teman scrap itu ada, semuanya ada nama tokonya, teman-teman bisa tulis saja nama tokonya apa, kemudian dengan, nah yang ini bisa teman-teman ganti dengan nama toko teman-teman. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang hapus ini adalah fitur yang bisa teman-teman gunakan untuk menghapus kata yang ada di produk yang teman-teman scrap. Misalkan ada nama toko, tapi teman-teman tidak ingin menggantinya, itu bisa tuliskan saja nama toko bawaan yang teman-teman scrap, seperti itu. Kita contohkan dengan tambahan saja.
yaitu NF Store di awal dan tambahan kata murah di bagian akhir. Kemudian kita klik konfirmasi. Nah, secara otomatis di bagian awal sudah ada tambahan kata NF Store. Nah, dan bagian paling belakang ada sisipan kata murah, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita edit adalah deskripsi produk. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah jangan sampai ada tulisan nama toko dari toko bawaan yang kita scrap. Nah, yang selanjutnya akan kita edit adalah deskripsi. Nah, di bagian deskripsi ini kita masih di halaman yang sama, yaitu di bagian draft yang tadi. Kita langsung saja ke bagian bawah dan klik yang logo ini, edit masal. Kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ganti teks, hapus teks, dan tambahkan teks. Nah, yang diganti teks ini itu biasanya untuk mengganti nama toko bawaan dengan nama toko teman-teman. Misalkan, nama toko bawaannya adalah BS Store. Nah, selanjutnya kita ingin ganti dengan nama toko kita, yaitu NF Store. Jika teman klik konfirmasi, maka nanti apabila di deskripsi produknya ada nama toko bawaan, itu akan secara otomatis terganti dengan nama toko kita. Dan itu bisa mengganti untuk semua produk yang teman-teman scrap. Dan selanjutnya untuk yang hapus teks ini biasanya adalah untuk menghapus nama toko dari toko bawaan, tapi kita tidak ingin menyisipkan nama toko kita. Jadi teman-teman cukup mengisi nama toko bawaannya aja, dan secara otomatis di deskripsi produk apabila kita sudah pencet konfirmasi, maka secara otomatis tulisan yang kita tulis di sini akan hilang di deskripsi produk yang kita scrap. Dan selanjutnya yang tambahkan teks. Nah, ini biasanya digunakan untuk misalkan toko teman-teman sudah mempunyai template untuk pembukaan atau penutup kalimat di deskripsi, ini bisa digunakan. Yang di atas ini adalah untuk yang di awal teks, yang di atas ini digunakan untuk yang bagian awal deskripsi, yang di bagian bawah ini untuk yang di bagian akhir deskripsi. Apabila teman-teman sudah mengisi dan klik konfirmasi, maka secara otomatis di deskripsi produk yang teman-teman scrap bisa terganti secara otomatis. Nah, yang terakhir yang perlu teman-teman edit adalah gambar atau foto produk. Mungkin dari kalian akan berpikir, kalau edit foto produk akan sangat ribet dan akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi jangan khawatir, karena di Pixlr juga menyediakan fitur yang dimana teman-teman bisa mengedit secara massal foto produk yang teman-teman scrap. Nah, caranya dengan menggunakan fitur watermark. Jadi, untuk foto produk, kita tidak harus mengganti semua foto produk yang ada, tapi sangat disarankan untuk mengganti yang paling depan atau gambar utama dari produk itu. Nah, yang terakhir yang akan kita edit adalah foto atau gambar produk. Nah, untuk gambar produk, kita tidak perlu masuk ke menu edit massal ini, tapi kita bisa langsung saja klik semua produk yang ingin kita edit gambarnya. Kita langsung klik saja. Sudah terpilih semua. Dan selanjutnya kita ke aksi massal. Nah, selanjutnya kita pilih yang tambahkan watermark. Nah, di sini kita bisa memilih template yang sudah ada untuk kita tempelkan nanti ke produk yang teman-teman scrap, atau nanti kita juga bisa tambahkan template. Nah, tambahkan template ini teman-teman bisa custom secara bebas sesuai dengan brand teman-teman sendiri. Pertama, kita bisa memberikan nama templatenya, contoh saja. Nah, dan di sini teman-teman bisa tambahkan gambar juga. Misalkan teman-teman ingin mencantumkan gambar ini, nah ini bisa ditempatkan di mana saja teman-teman mau. Kemudian di sini ada untuk ukuran, merubah ukuran, transparansi, dan teman-teman juga bisa putar seperti itu. Selain itu, teman-teman juga bisa menambahkan teks. Nah, teksnya ini misalkan teman-teman ada diskon, itu bisa teman-teman gunakan. Di sini ada beberapa teks, gaya teks yang bisa teman-teman gunakan. Terus untuk ukurannya juga bisa teman-teman sesuaikan.
Dan untuk warna juga bisa. Transparansi juga bisa. Seperti itu. Apabila sudah, teman-teman bisa langsung saja klik simpan, dan otomatis template yang kita buat sudah ada hasilnya di pilihan template. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, hanya terapkan pada foto pertama. Nah, jika kita memilih yang ini, maka nanti foto atau gambar produk yang kita pilih itu akan hanya di gambar pertama yang akan terganti. Nah, dan jika kita memilih yang ini, terapkan pada seluruh toko, ini maka semua gambar produk yang kita scrap semuanya akan berubah. Misalkan kita hanya ingin menerapkan pada foto yang pertama saja. Kita klik ini, kemudian kita pilih templatenya, misalkan yang ini. Nah, ini adalah reviewnya. Maka nanti hanya foto pertamalah yang akan ada watermarknya. Kita klik konfirmasi. Nah, secara otomatis semua produk yang kita pilih tadi untuk gambar pertamanya akan ada watermarknya seperti ini. Nah, inilah yang bisa menghindarkan teman-teman dari produk duplikat atau terindikasi duplikat oleh sistem marketplace. Coba kita cek. Jadi begitulah bagaimana cara mengedit secara massal informasi produk yang kita scrap. Semoga bisa membantu kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya.